Santri itu bukanlah malaikat yang langsung baik tanpa terdidik, bukan nabi yang maksum tanpa aib, dan bukan pula permata yang indah dengan sendirinya. Mereka punya cerita dan makna, mereka punya rasa dan usaha, dan mereka punya jalan dan tujuan. Inilah cerita 3 santri yang menjadi istimewa setelah terpedaya. Inilah santri yang pertama, bernama Zaki Baroki. Dia semangat dalam belajar, akan tetapi susah dalam memahami dan juga menghafal. Dia merasa susah dan bingung. Dan inilah santri yang kedua, bernama Andi. Santri yang terkenal sombong dan juga suka merendahkan. Dam, Ya. Wahidun jadi apa sih? Wahidin kali. Bil. Wahidin kayaknya udah pilih. Wahidan. Itu Wahidun. Kenapa Wahidun? Itu jadi fa'il dari mana? Dari Yanubu. Yanubu jadi apa? Jadi fi'il. Oh. Iya dia. Itu fi'il fa'il itu anak meram aja itu tahu anak itu fi'il fa'il mana? Wajib sombong. Mana pembebenya? Anak bangun tidur nanya anak, mana fi'il fa'il? Mana pembebe? Tahu anak itu. Sombong banget. Udah berapa tahun antum nih Ada kelas ini. bahlul semua antum. Udahlah, anak tidur aja lah. Antum fi'il fa'il aja nggak tahu. Mejaan aja. Wajib sering juga dia tapi sombong. Pintar juga, tapi sombong. Sehingga dia sering membuat teman-temannya kesal. Dan santri yang terakhir ini bernama Taki. Santri yang susah diatur dan sering melawan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kami dari Kisim Tahkim mengumumkan nama-nama yang melanggar. Abkar, Fahmi, Yusuf, Ziyad, dan Taki. Untuk nama yang disebut untuk segera keluar untuk melaksanakan hukuman yang di luar masjid. Baik, hukuman kalian hari ini spesial, yaitu push up 50 kali. Ayo cepat, push up. Taki, kenapa kamu nggak push up? Nggak mau. Astagfirullahaladzim, Taki. Zaki murung dan susah karena telah lelah dalam berusaha. Kamu kenapa, Jak? Ini kak, ya dapat sebentar bilang lagi kak, hafal sebentar, susah ngapal kak. Oh, kalau kamu mau ngafal itu gampang, ya, pahamnya juga gampang, maka antum ngafal harus dengan cinta. Jangan sampai kita ngafal itu dengan terpaksa, maka akan susah. Kita harus cinta sama ilmu, sama kitab. Kita yakin capeknya kita itu berpahala, seperti itu. Gimana caranya biar cinta dengan ilmu itu kak? Ya kalau kita mau cinta dengan ilmu, antum bacalah sejarahnya para ulama, ya kan. Keutamaannya ilmu itu apa. Terus antum jadikan ilmu itu sehari-harinya antum. Kegiatan antum sehari-hari itu dengan ilmu. Cintai kitab, hormati kitab, ya kan. Kemana-mana bawa kitab, seperti itu. Biar kita itu hidupnya bermanfaat. Ya udah, gitu aja ya. Semangat terus, jangan putus asa. Ya kak, suka nggak? Duluan ya, pulang dulu. Ketika Andi mengejek temannya, Nggak apa-apa. Alfia. Alfia, pasti antum nggak bisa. Soalnya hafalan antum dulu mah hafalan antum. terlihatlah oleh kakak kelasnya. Aduh, nggak bisa jaga Alfia. Andi, mungkin Lukman
nggak bisa sama sekali seperti antum. Dia hafalannya lemah dan antum hafalannya cepat. Akan tapi ingat satu hal, bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan pemiliknya itu semakin tawadhu dan semakin rendah hati. Dan ilmu yang tidak akan bermanfaat itu ilmu yang tidak akan mengantarkannya kecuali kepada kesusahan di dunia dan di akhirat. Sekarang Luqman yang hafalannya lemah bisa jadi ada di surga gara-gara dia sabar. Dan antum sekarang yang cerdas bisa juga berada di neraka gara-gara kesombongan yang antum miliki. Maka janganlah jadi orang yang merugi. Ketika dia pergi dengan kesal, bertemulah dia dengan pengurus yang sedang berjaga. Hei, kok balik duluan sih? Gak ikut hakim dah? Apa tujuan antum ke pondok? Pasti mau lebih baik. Sama. Makanya, senak-nakalnya Ana tetap nurut. Ana kalau dihukum nurut. Kenapa? Karena kalau enggak, Ana nggak bisa baik selamanya. Antum yang bener. Tersadarlah mereka semuanya bahwa hidup itu tidak untuk hal yang sia-sia, merasa lemah, susah diatur, dan juga menyombongkan diri. Ilmu itu bukan hanya yang dihafal dan dipahami saja, akan tetapi dirasakan juga. Memang benar, menuntut ilmu itu harus capek dan lelah, akan tetapi bukan berarti kita juga harus murung dan susah. Ketemu. Ya Allah, tadi susah mikirnya. Ya, Ki, apa nih? Tadi anak ngingetin antum pas lagi daras di mana di taman. Ya, mungkin anak yang masih sombong gitu tuh. Ya. Sekarang anak minta maaf sama antum ya. Minta doanya selalu, doakan anak ya. Maafin aja, kasihan Pak. Udah maafin aja. Udah maafin ya. Kebahagiaan seorang yang berhati sakit itu hanya tipu daya dan pura-pura belaka. Memang benar, sebagian orang itu punya kelebihan, tapi bukan berarti harus membuatnya lupa daratan. Wala tusrifu innahu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Karena kita datang ke sini buat minta maaf ke antum ya. Iya. Karena Ana susah diatur. Iya, sama-sama. Ya, Ana susah banget diatur sama antum. Ya. Ana ke sini minta keikhlasan antum buat alhamdulillah Ana punya teman kayak antum yang sering ngingetin Ana walaupun Ana ya cengkaliun ya. Iya. Seorang yang jujur dalam kebaikan, pasti dia akan sadar bahwa dirinya tidak mungkin harus terus terjerumus dalam lubang yang sama. Memang benar, menjadi orang baik itu tidak mudah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Merenunglah tentang hidup sebelum engkau termenung karena hidup. Hidup cuma sekali, jangan susah karena gengsi dan menua tanpa arti. Soalnya Palantung di rumah, Palantung. Ini syuting udah selesai belum, Antum? Udah ya? Kenapa? Udah. Gimana masa Anda nggak ikutan coba? Lah, kan kita cari peran yang cocok. Peran cocok gimana coba? Ajib Antum nih ya, masa Anda nggak dikasih peran coba, Pak? Ya, kan? Masa Antum masuk, Anda nggak masuk gimana? Iya, belum yang lain. Ini Anda lihat ini ijaz jelek Antum brengsek ya. Antum BTS aja BTS. Apa BTS? Behind the scene. Masa BTS kan doang? Antumnya, ya gimana? Ada orang kabur tuh.
Dia masuk. Ini salam ya. Salam. Selesai. Jangan lihat kamera aja. 1, 2, 3. Gimana nih? Ngedit sehari gimana selesainya kayak gini? Nggak usah. Nggak perlu. Udah minum. Benar. Enak loh. Iya sih, enak juga.